Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah Masjid At-Thayyibah Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita telah sampai pada hadis yang ke-13 tentang masalah binatang yang terpotong. Dibaca hadisnya. An Abi Waqid Al-Laythi. An Abi Waqid Al-Laythi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma puti'a minal bahimah wa hiya hayyatun wa huwa mayyitun akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa lafdhu lahu. Taib. Dari Abi Waqid Al-Laythi, ia berkata, telah bersabda Nabi SAW, suatu yang dipotong dari binatang padahal ia masih hidup, maka ia dibangkai. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan ia hasankan dia tetapi lafaz itu baginya. Baik. Wa an Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu an, dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu an qala berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimati, sesuatu yang dipotong dari hewan ternak, wa hiya hayyatun, sedangkan ia dalam keadaan hidup, fahuwa mayyitun, maka ia termasuk bangkai. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa nahu, dan ia mengennya, wal lafdzu lahu, dan lafaz ini baginya, yakni bagi Imam At-Tirmidzi. Artinya kalau mencari di kitab Bulughul Maram, di kitab Oktabah Samilah misalnya, maka dicari di At-Tirmidzi. Pada hadis ini para jamaah, Rasulullah menyatakan bahwasanya sesuatu yang terpotong dari binatang hidup, maka yang terpotong tadi bangkai. Dan ini terjadi nanti ada sebabnya. Jadi misalnya gara-gara sekarang kan serba mahal ya. Di rumah punya kambing ini. Akhirnya beli ikan di pasar kok mahal, lantas bagian dari kambing tadi dipotong, misalnya kaki kanannya dipotong, misalnya digoreng. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini bangkai. Atau misalnya terpotong sendiri, misalnya jatuh ya, mungkin ada kijang jatuh, terus kakinya yang satunya terbelah misalnya, terus diambil digoreng,
padahal dianya masih hidup gitu. Ini masuk bangkai. Kemudian berbeda dengan kalau ikan laut ya, berbeda dengan ikan laut. Ya, kemarin sudah dinyatakan pada hadis yang sebelumnya bahwasanya ikan laut halal ya, ikan laut halal. Jadi langsung dimakan juga boleh itu ya. Digoreng dulu juga boleh. Ini kalau berhubungan dengan laut. Kita bahas dari segi syarahnya. Wa an Abi Waqid, dari Abi Waqid. Siapa Abi Waqid di sini? Ismuhu Al-Harits bin Aufin. Nama aslinya adalah Haris bin Auf. Anaknya bernama Waqid. Fihi aqwalun, tentang siapa Abi Waqid ini ada banyak pendapat. Kila, ada yang mengatakan innahu syahida badron. Sesungguhnya Abi Waqid ini adalah termasuk syahid Badar, termasuk yang ikut dalam perang Badar. Ya, kalau sudah termasuk di perang Badar ini ada keistimewaan ya, ada keistimewaan. Apa di antara keistimewaannya? Di antara keistimewaannya adalah bahwasanya semua pasukan Badar dijamin surga. Ini luar biasa. Dan hampir mayoritas sahabat masuk ke dalam Badar ini. Jadi para jamaah, tentang sahabat Nabi, hampir 100% sahabat Nabi itu dijamin masuk surga. Dan ini adalah merupakan kesuksesan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesuksesan sang guru yang agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik murid-muridnya, sehingga menjadi murid-murid yang sampai Allah menyatakan keridhaannya, ya, yang sampai Allah menyatakan keridhaannya kepada mereka, ya, terutama di mana? Kalau di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 100. Silakan diakses yang punya Al-Quran, di mana Allah menyatakan untuk para sahabat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Dzalikal fawzul azim. Artinya yang keras. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Inilah ayat pengakuan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama di dalam Islam. Siapa? Minal muhajirin wal ansor. Dari kalangan muhajirin dan ansor. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Walladzina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah sediakan buat mereka taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya.
Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Pada surah At-Taubah ayat 100 ini pengakuan Allah terhadap para sahabat. Dan ayat ini para jamaah juga menjadi dalil tentang al-jamaah. Ini sekalian ada tambahan ya. Belajar fikih sekalian belajar manhaj. Ayat ini sekalian menjadi dalil bagi al-jamaah. Siapa al-jamaah itu? Karena itulah maka para ulama ketika membuat definisi al-jamaah, man hum al-jamaah? Siapa al-jamaah? Hum as-sahabatu. Mereka adalah para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan barang siapa yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya sampai hari kiamat nanti. Dengan sebaik-baiknya di sini tidak nambah sedikit pun dari agama mereka, tidak mengurangi sedikit pun dari agama mereka. Alladzina saru 'alal haqqis sharih, yaitu orang-orang yang senantiasa berada di atas jalan yang terang, minal kitabi was sunnah, dari Alkitab dan as-sunnah. Inilah definisi al-jamaah. Coba diikuti bersama-sama dengan suara yang keras supaya tidak ngantuk. Al-jama'atu hum as-sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin alladzina saru 'alal haqqis sharihi minal kitabi was sunnah. 3 kali ya. Al jama'atu hum as-sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin alladzina saru 'alal haqqis sharihi minal kitabi was sunnah. Al jama'atu humus sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin alladzina saru 'alal haqqis sharihi minal kitabi was sunnah. Jadi kalau kepingin tahu siapa al-jamaah, lihat surat At-Taubah ayat 100. Kalau dirinya sudah merasa menjadi pengikut para sahabat dengan baik, berarti dia memang benar-benar al-jamaah. Tetapi kalau ternyata belum mengikuti dengan baik, contohnya belum mengikuti dengan baik itu seperti apa? Seperti misalnya kita masih melakukan amalan-amalan ritual yang sekarang kita amalkan atau marak diamalkan, tetapi di zaman sahabat tidak ada sama sekali, maka bukan al-jamaah. Kenapa? Karena berarti telah tidak mengikuti bi ihsan. Kata bi ihsanin di sini para jamaah itulah ikatan Allah. Allah mengikat orang-orang sesudahnya, benar atau tidaknya dengan agama para sahabat, dengan kata-kata bi ihsanin, dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Tidak nambah sedikit pun dari agama mereka, tidak mengurangi sedikit pun. Kalau sekarang melakukan suatu ibadah, ternyata para sahabat tidak pernah melakukannya, berarti bukan al-jamaah, bukan pengikut yang terbaik. Nah ini, maka ini ilmu ini ayo kita dakwahkan kepada siapapun, kita bisikkan kepada siapapun, kita katakan di mana majelis kita berada di situ, bahwasanya al-jamaah itu adalah para sahabat dan pengikut para sahabat. Dan bahwasanya al-jamaah itu sesuatu yang mahal, bukan asal semangat mengumpulkan orang lalu di atas namakan al-jamaah. Ya, secara bahasa memang iya. Secara bahasa, apa al-jamaah itu?
yaitu al-qaumu al-mujtami'un. Secara bahasa, al-jamaah itu adalah mereka adalah kaum yang berkumpul. Ya, kaum yang berkumpul di sini batasan minimalnya seperti apa? Di dalam kamus dikatakan bahwanya al-jamaah itu yaitu berkumpulnya 2 orang ke atas. 2 orang seterusnya dinamakan al-jamaah. Misalnya 2 orang saja ngomong-ngomong, ya itu sudah al-jamaah. Ya, ada juga mengatakan 3 ke atas. 3 orang berembuk. Ya, secara bahasa setiap yang berkumpul al-jamaah. Kita hari ini secara bahasa al-jamaah. Ibu-ibu keputih mengadakan al-baqarahan, kumpul selasaan misalnya, itu al-jamaah. Ya, kan al-jamaah Ustaz. Iya, betul. Tapi lughatan, hanya secara bahasa. Saya tambah sedikit ya. Ibu-ibu PKK kumpul bikin acara apa? Itu namanya al-jamaah. Itulah al-jamaah, tapi secara bahasa. Ya cuman kalau secara bahasa tidak termasuk kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena yang dimaksud kepada ahlus sunnah wal jamaah itu adalah kumpulan orang-orang yang beriman yang berkumpul bersama manhajus sahabah, bersama manhajnya, sistem beragamanya atau cara beragamanya para sahabat. Apabila kita terlibat di dalamnya, benar-benar mirip dan berusaha mengejar bagaimana jejak para sahabat dalam menjalankan agama, lalu kita berusaha mengamalkannya, insyaallah kita al-jamaah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Al-jamaah itu apa-apa atau sesuatu yang kebenaran meskipun kamu seorang diri. Loh, seorang diri kok dikatakan al-jamaah? Iya, karena dalam masalah keyakinannya, dalam masalah menjalankan kebenaran ini benar-benar berjamaah bersama para sahabat. Itulah al-jamaah. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Tentang Abi Waqid, bahwasanya dia termasuk syahid Badar. Ya, tadi saya katakan bahwa hampir semua para sahabat, para jamaah, ya, mungkin 99%, karena ada di antara sahabat itu yang murtad. Itu pun hanya sekitar 3 orang. Ada kira-kira 5 orang, tapi yang 2 kembali, yang 3 tetap sampai mati. Nah, ini. Ada juga yang nggak jelas, mungkin tobat, mungkin tidak. Nah ini, hanya hitungan 1-5 saja dari sekian banyak para sahabat, ribuan para sahabat. Ini menunjukkan bahwa guru agung Rasulullah SAW benar-benar sukses. Seorang guru tauladan yang mana mampu dengan izin Allah mencetak kader-kader, ya, di muslim-muslim yang beradab, yang akhlaknya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi al-qudwah al-hasanah, menjadi ikutan terbaik bagi manusia-manusia berikutnya sampai hari kiamat nanti. Bahkan Allah pun memerintahkan untuk mengikuti jejak mereka di surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 100 tadi. Semoga kita termasuk di antara pengikut mereka, keluarga kita dan anak-anak cucu kita seluruhnya. Amin. Wakila ada yang mengatakan innahu min muslimatil fathi. Ada yang mengatakan bahwasanya Abi Waqid ini adalah muslimnya waktu Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Jadi para sahabat itu ada yang baru masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah. Termasuk siapa? Abu Hurairah, termasuk diantaranya. Termasuk siapa lagi? Pedang yang terhunus itu siapa? Khalid bin Walid ini. Khalid bin Walid ini para jamaah di masa kafir pun termasuk orang yang selalu barisan depan di masa kafir. Subhanallah. Begitu kebenaran masuk ke dalam dirinya, masuk Islam. Begitu masuk Islam, semakin tinggi lagi pengetahuannya, kekuatannya. Ya, kekuatannya. Rohul Islamnya semakin tinggi.
sampai oleh Allah diangkat menjadi sampai Rasulullah mengatakan apa? Saifullah al-maslul. Apa artinya? Pedang Allah yang terhunus. Dan strategi perangnya, masya Allah para jemaah. Ya harapan kita sih, waduh kok gak sejak awal-awal Islam masuk Islam gitu ya. Tapi harapan Allah punya rencana lain. Ya. Hampir tidak ada peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melainkan menang. Strategi perangnya luar biasa. Ini Khalid bin Walid. Nah, saya katakan bahwasanya para sahabat itu rata-rata semuanya dijamin masuk surga. Karena para sahabat itu, kalaupun tidak secara umum kena bahwasanya mereka adalah sahabat Nabi, maka mereka kena dengan ini apa namanya yang baiat, ya, baiat di Sajaratul Ridwan, ya, di bawah pohon itu ke Habasyi, ada juga yang hijrah ke Madinah, ada perang Badar ini. Jadi akhirnya Allah mengikat hukum atau status mereka dengan banyak-banyak peristiwa yang peristiwa-peristiwa ini Allah jamin masuk surga. Ada yang hidup-hidup sudah dikatakan masuk surga. Yang terkenal berapa orang? 10 orang ya, yang disebut al-ashratul mubasysyiru bil jannah. 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Subhanallah ya. Ada juga secara perorangan. Allah sebut dia surga. Ya, dia di surga ini. Wallahi. Ada seorang wanita, ya, seorang wanita kena penyakit apa? Syurai. Bahasa Surabayanya apa? Epilepsi. Bahasa kampungan apa? Ayanen ini. Orangnya tinggi besar, hitam. Ya. Selama ini dia merasa kalau pas kumat itu bahasa Indonesia ini apa? Kambuh, masya Allah ya. Itu gusur kelihatan auratnya. Makanya dia datang kepada Nabi secara khusus. Ya Rasulullah, inni mra'atun syurai. Aku adalah wanita yang epilepsi ya Rasulullah. Doakan kepada Allah agar aku sembuh. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, kalau kamu kalau kamu mau, aku akan berdoa dan kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau bersabar, kamu adalah surga. Masya Allah. Lah, si Ummu Syura ini, Ummu siapa ya? Saya lupa. Ini cerdas dia. Yang terakhir paket surga. Ini cerdas dia. Iya, milih surga aja. Akhirnya, ya Rasulullah, saya bersabar. Nah, di situ. Baik, ya Rasulullah, kalau begitu doakan agar aku ketika kambuh tidak sampai kelihatan auratku. Maka kata Rasulullah, au kama qala, untuk ini aku berdoa. Masya Allah. Sejak itu si Ummu Syura ini terkenal ahli surga. Tapi para jamaah, mereka yang dijamin masuk surga itu bukan mungkin seperti kita ya. Kalau kita sudah ada jaminan, alhamdulillah sudah ada jaminan, enak wis. Ya salat sunnah, salat malam. Loh kamu enggak salat malam? Loh kan aku sudah dijamin masuk surga. Ya kalau kita mungkin seperti itu ya, mengandalkan jaminan ini. Mereka tidak para jemaah. Semua yang merasa telah dijamin masuk surga itu justru setelah mendengar hal itu untuk dirinya, ibadahnya malah semakin berat. Semakin diperberat. Sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya, bahkan semalam suntuk, puasanya, baca Qur'annya. Termasuk Ummu Syura ini sejak itu terkenal sekali dia setiap hari tawaf di Ka'bah. Sampai ada seorang sahabat menyatakan, kalau kalian kepingin tahu siapa wanita calon penduduk surga, lihatlah orang ini. Setiap hari. Justru malah ibadahnya semakin berat. Nah sekarang saya dan jenengan ini belum ada jaminan kan? Ada jaminan nggak? Belum, kecuali iman Insya Allah. Tapi pernyataan belum ada jaminan, ya, kecuali iman kita. Kalau iman kita setia sampai mati. Nah, yang ingin saya tekankan bagi kita yang memang tidak ada jaminan resmi, perkataan dari Rasulullah atau surat langsung turun dari langit, nggak ada jaminan.
Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita mendapat jaminan? Mari kita jadikan jaminan kita adalah mujahadah kita dalam beribadah kepada Allah. Yang ingin kita jadikan jaminan adalah mujahadah kita, kesungguhan kita dalam menyembah Allah. Inilah insya Allah yang akan kita jadikan jaminan. Kemudian yang benar gimana? Yang benar di sini wal awwalu asahhu, kata pengarang kitab ini. Yang pertama adalah pendapat yang benar bahwasanya beliau adalah syahid Badar. Mata sanata thamanin au khamsin wa sittina bi Makkah. Kematian beliau tahun 68 atau 65 di Makkah. Matinya di Makkah. Al-Laythi ini marga apa? Ya, nisbatun ila Laythin. Al-Layth di sini dinisbatkan kepada Layth. Li'annahu min bani Amir ibni Layth. Karena beliau adalah keturunan Amir bin Layth. Nah, keturunan Amir bin Layth ini para jamaah ternyata banyak yang jadi ulama ya, banyak yang jadi ulama. Jadi ulama-ulama yang bergelar Al-Laythi itu artinya keturunan dari Amir bin Layth radhiyallahu an. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimati, apa atau sesuatu yang terputus dari binatang ternak. Fil qomus, di dalam qomus dikatakan al-bahimatu, binatang ternak itu apa? Kullu dzati arba'i qawaima. Yang dinamakan binatang ternak itu setiap yang memiliki 4 kaki. Arba'u qawaim itu yang memiliki 4 kaki, maka disebut binatang ternak. Al-bahaim jamaknya. Maka kambing, sapi, kerbau masuk kepada bahimah. Hanya saja yang disebut bahimah biasanya yang bisa dimakan ya, yang bisa dimakan. Ini disebut bahimah. Tapi secara umum setiap yang berkaki 4 maka disebut bahimah. Dan terkadang memang secara umum ya, secara umum. Cuma kalau sudah kita masuk ke para fikih, yang dimaksud yang boleh dimakan. Walau fil ma'i, meskipun ia hidup di air, maka termasuk bahimah. Yang hidup di air berkaki 4 apa saja? Anjing laut, apalagi? Yang di laut, kuda laut. Apa ada kuda laut? Oh iya ya, kuda yang merendam itu. Hah? Kalau kuda laut itu ya, kalau saya lihat di TV itu ya kecil itu ya. Kecil. Tapi kalau memang kakinya 4 ya mungkin termasuk itu ya. Apalagi yang gini itu apa? Kakinya berapa itu? 4 juga ya. Nah ini. Kalau memang biawak apa yang kemarin kita bahas itu loh. Buaya berapa kakinya? 4 juga ya. Ya, kalau memang benar ya termasuk bahimah di sini ya, termasuk bahimah. Karena kalau secara kamus bahimah di sini setiap yang berkaki 4 meskipun dia di air. Wa kullu hayyin la yumayyizu, dan setiap yang hidup dan tidak dibedakan. Wal bahimatu auladud da'ni wal ma'zi, termasuk bahimah di sini yaitu anak-anak dari kambing ya. Kambing itu ada berapa macam ya? Kambing gibas dan kambing biasa. Kambing kacang kata orang Jawa. Wala'alla al-muradu huna al-akhir awil awal, dan yang dimaksud di sini mungkin yang terakhir atau yang pertama. Yang dimaksud bahimah. Lima ya'ti bayanuhu insyaallah taala, ya, kepada apa yang akan datang keterangannya insyaallah taala. Wa hiya hayyatun fahuwa ay al-mattu mayyitun. Sedangkan dia dalam keadaan hidup, maka yang terputus itu mungkin yang dibawa di belakang itu ekornya. Ekornya itu banyak dagingnya enggak kira-kira? Ekor sapi.
Wah, lumayan. Saya itu juga seneng tuh. Masya Allah, banyak dagingnya di situ, lezat gitu ya. Wah, ini Surabaya ini sekarang kok harga ikan kok melonjak Ibu. Gimana Bu? Sudahlah Pak, ke belakang sana. Akhirnya sapinya masih hidup dipotong. Nanti setelah ekornya besok pagi nggak bisa beli ikan lagi, punuknya. Besoknya lagi nggak bisa lagi apa? Telinganya. Ini kenapa itu terjadi di zaman Rasulullah? Makanya muncul hadis ini gitu loh. Nah ini. Kemudian akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu wa lafdhu lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lafaz darinya. Wal haditsu qad ruwiya min arba'i turukin an arba'atin minas sahabati. Hadis ini telah diriwayatkan dari 4 jalur. Min arba'i turuk, dari 4 jalur. An arba'atin minas sahabah, dari 4 orang sahabat. Berarti kuat sekali, jalurnya sangat kuat. Yang pertama an Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id. Kemudian dalam riwayat ini wa Abi Waqid, dan dari Abi Waqid. Ini 2 yang kita baca dari Abi Waqid. Wa Ibni Umar, dan dari Ibnu Umar. Ini yang ketiga dari Umar, Ibnu Umar. Wa Tamimin Ad-Dari, dan dari Tamim Ad-Dari. Ini 4 sahabat terkenal ya. Artinya dari Rasulullah kepada mereka ini. Lah mereka yang meriwayatkan kepada orang banyak. Termasuk Tamim Ad-Dari ini ada hubungannya dengan masalah binatang ini. Tamim Ad-Dari. Wa haditsu Abi Waqid hadza rawahu aidan Ahmadu wal Hakim. Hadisnya Abi Waqid ini juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim. Berarti nanti kalau mencari di Musnad Ahmad, cari di Musnad Abi Waqid begitu. Ya, siapa yang punya Musnad aslinya mencarinya susah loh ya. Kalau harus tahu caranya. Karena Musnad itu tidak sama dengan kitab Bukhari ya. Kalau Bukhari langsung bab wudu ya bab wudu gitu aja. Bab wudu semuanya tentang wudu. Bab ini bab ini. Nah, kalau di Musnad Imam Ahmad tidak, harus tahu bab wudu itu ikut ke musnadnya siapa. Nah, baru bisa. Masuk ke misalnya bab wudu ya, masuk ke musnadnya Utsman bin Affan, itu jelas. Maka mencarinya di musnad Imam Utsman bin Affan. Nah, dari situ baru cari. Nanti ada yang musnadnya Abu Bakar. Ya, kalau hadis itu masuk ke musnad Abu Bakar, dicari-cari di mana saja nggak ketemu. Kecuali kalau di musnad Abu Bakar. Nah, di situ namanya musnad ya. Wal Hakim dan Al Hakim ini biasanya di Mustadrak ya, di kitab Al Mustadrak. Lafadznya kalau yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Hakim, lafadznya begini. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinata. Nah, ini mengarah kepada sebab cerita. Nabi datang ke Madinah. Wa biha nasun ya'miduna ila aliyatil ghanami wa asnimatil ibili. Dan di Madinah itu banyak orang yang menyengaja untuk memotong bagian paha kambing dan punuknya onta. Ya mungkin itu sudah kebiasaan ya. Sebelum Nabi datang, mungkin sudah kebiasaan. Karena mereka punya banyak hewan kan. Terutama onta. Onta mereka banyak, sekian gitu. Sampai mungkin punya ratusan onta begitu. Ya mungkin sudah jadi kebiasaan ketika kepingin makan daging, langsung ke belakang ngambil ngambil sampelnya begitu. Ya sampel itu kan besar ya. Mungkin diiris separuhnya begitu, nanti kan kambuh lagi gitu. Kasih obat mungkin, atau diboboi kambuh lagi, mungkin seperti itu, nggak tahu lah. Yang penting ini nampaknya jadi kebiasaan. Ya, di Madinah itu ada kebiasaan yaitu memotong sampelnya kambing dan punuknya unta. Ya, ponto itu kan punuknya gini ya. Kalau diambil bisa berapa kilo itu? Ya, bisa 5 kilo gitu. Bisa untuk satu keluarga atau resepsi.
Nah, kebiasaan ini terjadi di Madinah. Lalu apa akhirnya? Faqala, maka Nabi mengatakan, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Apa-apa yang dipotong dari binatang sedangkan dia dalam keadaan hidup, maka dia statusnya apa? Bangkai. Nah, ini ceritanya terjadi. Nah, tapi insya Allah sejak ini sekarang tidak pernah terjadi. Mungkin ya, sekarang insya Allah tidak pernah terjadi kan? Apalagi manusia menginginkan peliharaannya berkembang kan gitu ya. Dan pasar-pasar sih siap. Insya Allah sekarang nggak terjadi. Tapi kapan? Ya setelah adanya dalil ini terutama. Wal haditsu dalilun ala anna ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya apa-apa yang terpotong dari binatang ternak sementara dia dalam keadaan hidup, maka dia adalah bangkai. Wasababul hadithi, sebab datangnya hadis ini, dalun ala annahu urida bil bahimati dzatul arba'i. Nah, dari hadis inilah menjadi sebab bahwasanya yang menunjukkan atas apa yang disebut bahimah, yaitu yang mempunyai kaki 4, ya, dzatul arba' yang mempunyai kaki 4. Wa huwa al-ma'nal awwal li dzikrihi. Dan ini adalah makna yang pertama. Ini sebagaimana tadi pada kamus ya. Di mana al-bahimatu kullu dzati arba'i qawaimah. Segala yang mempunyai kaki 4, maka disebut al-bahimah. Wa huwa al-ma'nal awwal li dzikrihi. Lidzikrihi al-ibila fihi, karena di situ disebut makna dimaksudkan di situ adalah al-ibil, ya. Al-ibil juga al-ghanam. Al-ghanam, al-ibil jelas mempunyai kaki 4. Lal maknal akhir alladzi dzakarahu al-qamus, bukan makna terakhir yang dimaksud di dalam kamus. Ternyata ya, yang dimaksud dalam kamus tadi, ya, kalau di dalam kamus tadi dikatakan kullu dzati arba'i qawaima, segala yang punya kaki 4 walau fil ma'i, meskipun di dalam air. Nah, ternyata kalau kita mengacu kepada hadis ini, al-bahima yang dimaksud, ya, kalau secara umum ya mungkin yang di darat dan yang di laut. Tapi al-bahima yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini adalah yang di darat dan yang makulul lahmi. Makulul lahmi artinya apa? Yang boleh dimakan dagingnya. Makulul lahm, yang boleh dimakan dagingnya. Karena di sini menyebutkan kambing dan onta, maka yang benar adalah yang pertama, ya, bukan yang terakhir yang menyebutkan air. Lakinnahu makhsusun bima ubina minas samaki walau kanat dzata arba'in. Akan tetapi yang terakhir, yang di air ini telah disebutkan secara khusus yang termasuk kepada masalah ikan. Yang masuk kepada masalah ikan meskipun memiliki kaki 4. Nah, ini masuk ke bab ikan. Ini sudah selesai kan penjelasannya, termasuk di sana tentang buaya. Ini antara halal dan tidak halal begitu. Di antara ulama selisih pendapat, termasuk biawak ya dan lain sebagainya sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Au yuradu bihi al-ma'nal awsat. Atau hadis ini bermaksud dengan makna yang pertengahan, ya, makna secara pertengahan. Apa yang dimaksud? Wa huwa kullu hayyin la yumayyizu fayakhussu minhu al-jarad. Yaitu yang dimaksud pertengahan di sini, bahwasanya hadis ini merujuk kepada segala yang hidup. Segala yang hidup. La yumayyaz, tidak dibedakan. Fayakhussu minhu al-jarad. Nah, kalau begitu maka yang dikhususkan adalah belalang. Ya, belalang tidak termasuk di sini. Tidak termasuk. Artinya kalau belalang misalnya
kita jauh dari perumahan, nggak ada warung nasi misalnya, lapar, di situ banyak apa? Banyak belalang, lalu bawa kresek, ngambilin belalang itu sampai dapat sak kresek. Setelah itu langsung satu persatu dikremus gini. Gimana hukumnya? Laba sabi. Apa cari wong keputih laba sabi itu? No problem. Wah, lapar, langsung kremus. Ya tidak, tapi jangan seperti yang kena corona sekarang ini. Indilnya tikus itu apa namanya? Anaknya tikus itu. Cendil hidup langsung dikasih saus, kremus. Bukan itu ya, bukan. Kecuali siapa? Kecuali belalang. Lah ini kalau belalang, masya Allah ya. Ini kapan itu ada tentara Allah berupa belalang, di mana itu? Afrika kalau nggak salah ya. Wah, belalang, sekarang katanya saya baca di Facebook itu belalang sekarang mengarah ke daerah mana gitu. Sudah sampai di tapal perbatasan kata. Wallahi, nanti jangan-jangan ke Indonesia, naudzubillah ya. Tapi Indonesia pernah. Saat saya masih SD dulu, ada yang namanya wereng. Pernah ya? Semua tanaman kena wereng, mati. Setelah itu 3 kali. Belalang juga. Setelah wereng, belalang, tikus. Masya Allah, panen besok pagi, malamnya nggak dijaga, langsung ludes itu, langsung hangus itu. Masya Allah. Ini pernah, Indonesia pernah, tapi ya gak tobat. Ini Indonesia yang susah tobatnya ya. Kemudian, nah ini tentang masalah hadis tadi berarti umum sifatnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwasanya hewan apapun ya, terutama hewan yang bisa dimakan ya. Ada hewan yang tidak boleh dimakan ya, maka jangan kita makan. Ular, gimana ular? Haram. Kera haram. Kelelawar, awas corona. Awas corona gitu ya. Sembarang dibadok nih. Saya itu sampai waduh, ceblong di ini hidup tuh. Sama airnya mungkin dikasih garam atau apa gitu supaya terasa gurih gitu. Dimakan, masya Allah. Hidup dikasih caos langsung krek. Makanya kemudian Allah kasih virus yang tidak nampak, mati. Mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan para jamaah. Silakan. Ada 1/4 jam. Oke, monggo. Boleh Ustaz. Menurut pemahaman umum, yang dikatakan bangkai adalah jasad yang sudah mati. Tapi mengapa mengambil daging dari jasad yang masih hidup itu sama dengan memakan bangkai? Adakah rahasia yang tersembunyi di dalam pernyataan ini? Masya Allah. Kalau sudah adakah rahasia di sini, saya harus jadi apa dulu ya? Pengamat dulu. Baik. Yang dimaksud bangkai Bapak, yang terpisah. Karena hewan itu baru statusnya bukan bangkai ketika disembelih. Hewan yang dimaksudnya hewan yang makulul lahmi. Al-makulul lahmi yang boleh dimakan dagingnya. Ya kalau semacam ular, meskipun dibunuh, ya bangkai. Jadi semua yang tidak dihalalkan dimakan, meskipun dibunuh, maka termasuk bangkai. Harimau, loh Ustaz, sudah saya sembelih kok Ustaz. Iya, tapi harimau kan tidak boleh disate. Maka meskipun kita berhasil membunuhnya, tetap bangkai. Apalagi yang tidak boleh dimakan? Anjing kok dimakan? Kayak sudah nggak ada ikan aja di laut. Anjing yang sudah diharamkan dimakan, ya sudah bangkai sudah. Bangkai haram dimakan, statusnya haram, bangkai lagi kan gitu. Ini terkhusus kalau sudah seperti ini terkhusus kepada yang boleh dimakan. Nah, maka syaratnya supaya tidak jadi bangkai seluruh tubuhnya
disembelih dulu, karena maksud daripada disembelih itu apa? Maksudnya untuk mengeluarkan ad-damul masfuh. Ad-damul masfuh apa artinya? Darah yang muncrat, darah yang mengalir. Ketika kambing disembelih atau ayam disembelih, keluar apa Bapak? Darah yang ya lah. Kira-kira jaraknya sampai berapa meter itu? Bisa 2 meter itu. Ketika disembelih itu loh, sampai habis. Sampai begitu habis, maka selesailah yang haram sudah keluar. Itulah darah yang diharamkan. Loh Ustaz, kalau seandainya ini dibikin didi gimana Ustaz? Haram. Yang suka didi ngacung. Yang suka sampai sekarang loh, wis ngaji kok sih suka misalnya ngacung. Gak ada ya insyaallah. Tapi zaman-zaman dulu mungkin waktu masih jahiliyah gitu ya. Tapi alhamdulillah saya belum pernah. Sejak dulu belum pernah ya. Cuma katanya katanya enak. Gurih. Betul gak? Apa betul ya? Apa betul gurih? Loh kok gak ada yang jawab? Berarti gak ada yang mantan ini. Masya Allah ya. Nah, yang jadi didih haram. Itulah yang namanya ad-damul masfuh. Itu yang diharamkan. Begitu ini sudah keluar semuanya, maka darah-darah yang menempel pada tubuhnya, pada daging-daging itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Nanti Idul Adha di sini, kalau ternyata panitia masaknya gak matang-matang sampai jam 2. Jam 11 itu lapar. Jam 12 kok enggak lapar. Akhirnya apa? Ini ada daging merah ini. Langsung dimakan gimana? Ya jus. Jais. Boleh. Jais. Apa artinya jais? Boleh. Jais fakot. Jais. Jais. Boleh. Yang mau. Itu ada lolur. Yang lolur itu. Gimana hukumnya? Jais. Ya. Jadi Bapak sekarang sudah jelas ya, bahwasanya hewan itu baru tidak dihukumi bangkai ketika sudah disembelih. Ketika sudah disembelih baru boleh dimakan. Nah, ketika masih hidup-hidup terus diambil bagiannya, pertama zalim. Zalim. Ya, masih hidup-hidup diambil bagian tubuhnya, kira-kira zalim ya. Termasuk di antara zalim lagi yang terpisah, Rasulullah sendiri yang menghukumi itu adalah bangkai. Jadi kalau Bapak tadi bertanya tentang secara ilmiahnya seperti apa, secara ilmiahnya adalah saya serahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang beliau telah menegaskan apa-apa yang terpisah dari binatang masih hidup makanya bangkai. Seperti itu Pak ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang memang kepingin melihat dibawa ke laboratorium. Apakah istilah bangkai itu berkaitan dengan kalau Pak ingat Ustaz? Ya. Kalau bicara mengenai hibah, apakah kamu tega makan bangkai saudaramu sendiri? Jadi pengertian bangkai itu sama dengan itu barangkali. Oh iya. Baik, secara umum yang namanya bangkai di dalam Islam, adalah haram. Sesuatu yang telah diharamkan untuk dimakan. Bahkan sebagian telah dihukumi najis. Ya, kadang bangkai itu masuk kepada hukum najis. Ya. Ini kalau dari tentang masalah ghibah tadi, itu saking beratnya dosa ghibah sampai diibaratkan orang yang ghibah itu diibaratkan seperti makan bangkainya saudaranya yang sudah mati. Ya, ada orang mati dimakan. Ini kan sesuatu yang jelek. Ini untuk menunjukkan bahwa ghibah itu jelek sekali. Ya, paham Bapak ya? Jadi kata ghibah untuk masalah kata bangkai dalam masalah ghibah ini, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa kepada kita bahwa dosa ghibah itu besar sekali sampai diibaratkan seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Ini istilah yang sangat berat bagi dosa ghibah. Nah ini. Nah, secara umum yang namanya bangkai, ya, kalau bangkai itu dari hewan yang sudah dilarang memakannya, apalagi
ya kan? Apalagi itu. Nah, sekarang bangkai dari hewan yang makulul lahmi, yang boleh dimakan dagingnya, ketika statusnya bangkai, maka tidak boleh dikonsumsi. Itu maksud daripada hadis ini. Faham ya? Insyaallah. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Masya Allah, sudah jam 6. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.